Kembali lagi di Reaking Bahas Dunia Anime seperti biasa anime yang kita bahas One Piece. Kali ini Mimin pengen menceritakan tentang perjalanan sang Raja Bajak Laut yaitu Goldie Roger. Dari awal dia mengarungi lautan sampai dia berhasil menemukan One Piece. Dilahirkan di Lockdown, Roger populer sebagai orang yang melakukan hal mustahil, menguasai Grand Line. Tampaknya dia telah berkeliling beberapa kali, mengingat Brook yang menganggapnya sebagai pemula lebih dari 50 tahun sebelum alur cerita saat ini. Sebelum membentuk krunya, dia bertemu Silvers Rayleigh, pria muda yang tinggal di kapal curian setelah rumahnya terbakar. Roger berkata bahwa itu adalah pertemuan takdir dan meminta Rayleigh bergabung dengannya. 26 tahun sebelum dimulainya cerita, Roger datang dengan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dia memutuskan untuk melakukan perjalanan terakhir dengan krunya ke Grand Line. Ketika mencapai mercusuar di Rivers Mountain, pintu masuk Grand Line, dia merekrut Crocus sebagai dokter untuk menjaganya tetap hidup selama 3 tahun sebelum menyelesaikan perjalanan. Perjalanan membawa mereka ke Skypiea dan kemudian Water Seven, di mana Tom membuatkan kapal bernama Oro Jackson. Dua dari musuh terkuat Roger selama perjalanan adalah Monkey D. Garp dan bajak laut Edward Newgate, aka Shirohige. Garp dikatakan telah menyudutkannya beberapa kali dan Shirohige adalah rival terdekatnya. Dikatakan bahwa Shirohige satu-satunya yang mampu menyaingi Roger dalam pertarungan. Sebelum mencapai Raftel di perjalanan terakhirnya, Roger didekati oleh bajak laut Flying, Shiki, yang mengetahui bahwa Roger tahu lokasi senjata kuno. Melihat kesempatan, dia meminta Roger apakah mereka boleh bergabung. Dengan armada bajak laut besar dan senjata Roger, Shiki percaya mereka dapat menguasai seluruh dunia. Bahkan memberitahu Roger bahwa apa yang terjadi antara mereka di masa lalu telah dilupakan. Meski desakan salah satu muridnya, Roger menolak tawaran Shiki dan berkata bahwa ia ingin bebas melakukan apa yang ia suka. Shiki mengumumkan bahwa jawabannya berarti kematian untuknya. Namun Roger mengatakan itu berarti dia harus mengalahkannya, dan pertarungan besar di lautan terjadi antara kedua kru. Pertempuran selesai berkat badai yang terjadi saat pertarungan, menenggelamkan sebagian armada Shiki. Meski kalah dan tertancapnya roda setir ke dalam kepalanya yang bisa membunuhnya, Shiki tetap menghormati Roger. Menjelang kematian, Roger bertemu dengan Shirohige, di mana dia memberitahunya tentang panggilan yang diberikan pemerintah padanya, Goldie Roger, dan rahasia kehendak di hari terakhir era Roger. Dia telah memperoleh harta, kekuatan, dan reputasi lebih dari yang orang bayangkan. Meski dikenal sebagai Raja Bajak Laut, Roger sadar betul tentang kematiannya. Ketika melihat akhirnya, ia membubarkan krunya secara rahasia. Sebelum kematiannya, dia memberitahu Rayleigh dia tidak akan mati. Dia memberitahu Shirohige bahwa dia akan mati sebelum eksekusinya, di mana dia mengacu pada penyakitnya atau menyerah pada angkatan laut. Juga ketika bertemu dengan Portgas di Rogue, wanita yang tinggal di Baterila, yang kemudian akan menjadi ibu dari anaknya, Portgas di Ace. Mendadak Roger menyerahkan dirinya pada angkatan laut dan dijadwalkan dieksekusi. Ketika di penjara, dia meminta Garp merawat anaknya. Ketika dia sudah pergi, berkata bahwa anak yatim piatu tidak seharusnya diberi cap kriminal hanya karena ikatan keluarga. Meski Garp tidak harus melakukannya, Roger tahu dia akan melakukannya. Berpikir mereka akan menjadikannya contoh untuk mencegah yang lain menjadi bajak laut, Angkatan Laut segera menyiapkan eksekusi di Lockdown. Tapi saat akan meninggal, Roger meneriakkan kata-kata terakhirnya yang terkenal. Pedang eksekusi jatuh dan bajak laut terhebat telah meninggal. Kata-kata terakhir Goldie Roger yang terkenal yaitu, "Kamu ingin hartaku? Kau bisa memilikinya. Aku meninggalkan semua yang kukumpulkan bersama di satu tempat. Sekarang kau hanya perlu menemukannya." Itulah kata-kata terakhir Goldie Roger sebelum dia dieksekusi. Dengan kematian Roger, apa yang dipikir akan menjadi peringatan untuk semua dan menghancurkan harapan bajak laut telah gagal. Kata-kata terakhir Roger menyalakan kegembiraan dunia, dan era besar bajak laut dimulai. Dikatakan beberapa orang sebagai era impian, di mana banyak bajak laut berlayar mencari lokasi harta Roger, One Piece, atau untuk mengikuti jejak Roger. Pengaruhnya menyebar sampai era sekarang dan telah membentuk sebagian besar dunia setelah kematiannya. Pesaing utama yang terpengaruh langsung, mereka yang diketahui hadir di eksekusi Roger termasuk muridnya, Shanks dan Buggy, Shichibukai Crocodile, Don Quixote do Flamingo, Dracul Mihawk dan Gecko Moria, dan revolusioner Monkey D. Dragon. Dan dapat diasumsikan dari percakapan mereka dengan Shiki bahwa Monkey D. Garp
dan mantan Laksamana Armada Sengoku juga hadir. Smoker juga tampak di sana ketika masih kecil. 22 tahun setelah eksekusinya, ketika Shirohige akan meninggal, dia mengungkapkan pada dunia bahwa harta Roger One Piece itu nyata dan menyimpulkan konsekuensi apa yang terjadi jika itu ditemukan. Ini memicu awal dari era bajak laut yang diciptakan oleh harta legendaris Roger. Yang parahnya, semua pria dan wanita yang kenal dengan Roger dieksekusi. Satu-satunya orang yang selamat adalah Rogue. Darah Roger bertahan melalui anaknya Ace. Tekad Roger telah diwariskan dan dikirim ulang oleh kata terakhir Shirohige yang akan memulai era baru bajak laut. Dalam perjalanan hidupnya, Roger memiliki pertarungan-pertarungan yang penting, di antaranya Goldie Roger melawan Shiki tidak diperlihatkan beberapa kali. Goldie Roger versus Edward Newgate ini sudah diperlihatkan di anime. Goldie Roger versus Monkey D. Garp tidak diperlihatkan juga. Bajak laut Roger versus bajak laut Lion Shiki di perang Ed. Bajak laut Roger versus kru pertama bajak laut Squard tidak juga diperlihatkan. Banyak fans yang menanyakan kemampuan dan kekuatan Goldie Roger itu seperti apa sampai-sampai dia disebut sebagai Raja Bajak Laut. Sebelum kematiannya, Roger disebut Raja Bajak Laut karena kekuatan bertarungnya yang tak terhentikan. Hanya dua orang yang pernah menyaingi Roger dalam pertarungan, yaitu Monkey D. Garp yang memiliki kekuatan sangat besar bahkan di masa tua dan beberapa kali memojokkan Roger sebelum ia menyerah, dan rivalnya Edward Newgate aka Shirohige yang memiliki kekuatan Gura-Gura Nomi dan disebut manusia terkuat di dunia setelah kematian Roger. Contoh kekuatannya termasuk bertarung seimbang dengan Shiki yang memimpin armada bajak laut besar saat itu dan mengalahkan pasukan dari beberapa negara seorang diri. Pernyataan lainnya tentang kekuatannya adalah fakta bahwa rekannya, Silvers Rayleigh, dapat bertarung seimbang dengan Laksamana Kizaru bahkan ketika ia sudah tua. Roger juga dapat memahami arti dari karakter yang tertulis di Poneglyph serta menulisnya dengan bahasa sama. Namun dia tidak seperti Sarjana O'Hara yang menggunakan kecerdasannya untuk mempelajari Poneglyph. Jadi Roger tidak benar-benar membacanya. Menurut Rayleigh, Roger dapat menafsirkan Poneglyph karena dia memiliki kemampuan untuk mendengar suara segalanya. Roger juga satu dari 4 manusia yang diketahui dalam seri memiliki kemampuan mendengar monster laut dan Zunisha berbicara. Yang lainnya adalah Luffy, Kozuki Oden, dan Kozuki Momonosuke. Gaya bertarung Roger itu menggunakan pedang. Ketika bertarung dengan Shiki dan armada besarnya, diperlihatkan bahwa Goldie Roger memegang sebuah pedang, dan ketika melawan Newgate juga, dia menggunakan pedang. Pedang tersebut bernama Ace. Selain teknik berpedangnya, dia juga menguasai ketiga haki level tinggi. Saking kuatnya Roger dikatakan tidak punya rasa takut, dan mereka yang menyaksikan eksekusinya bahkan mengaku bahwa dia tersenyum sebelum kematiannya. Kepribadiannya sering dianggap oleh orang yang mengetahuinya mirip dengan Monkey D. Luffy. Pertunjukan terbaik ketika dia bertemu Rayleigh dan mengundangnya bergabung dengan kru meski tidak tahu seberapa kuat atau bahkan posisi apa yang akan diperankan Rayleigh di kapal. Mengungkapkan keturunannya pada Shirohige yang mencatat bahwa kepribadian Ace tidak terlalu seperti ayahnya, namun keduanya sama-sama menolak untuk lari dari pertarungan. Monkey D. Garp menyatakan bahwa Roger tidak akan lari dari musuh untuk melindungi krunya dari bahaya, dan Roger juga orangnya itu sangat cepat marah, dan dia akan membalas hal sederhana seperti penghinaan terhadap krunya. Tidak peduli seberapa kecil itu, Garp menyatakan bahwa Roger yang marah bisa menjadi kejam, egois, dan cepat marah, tapi aksinya telah murni dan lurus, seperti anak-anak, dan dia beruntung bisa bertahan dan menjadi Raja Bajak Laut meski kebiasaannya yang ceroboh. Roger juga pria yang menyukai benda besar, bercahaya, dan terungkap dengan gelar Raja Bajak Laut, meski ajalnya mendekat. Ketika tidak digambarkan selama penampilannya, dia bisa menjadi musuh tanpa ampun ketika marah. Nah, itulah sedikit kisah perjalanan hidup Goldie Roger, sang raja bajak laut di dunia One Piece. Eits, tapi tunggu dulu, jangan tutup atau beralih dari video ini, karena Mimin pengen memberikan fakta-fakta menarik, tapi tidak banyak sih, 3 fakta menarik yang jarang fans tahu. Fans fanatik pun kadang tidak tahu mengenai fakta tentang Goldie Roger ini. Fakta yang pertama, fakta kematian Goldie Roger One Piece. Angkatan Laut mengeksekusi Roger di depan publik untuk menunjukkan dominasi pemerintah dunia. Saat itu, sang Raja Bajak Laut telah menginjak usia 53 tahun. Namun sebenarnya, di usia 49 tahun, Roger telah didiagnosa menderita penyakit yang tak bisa disembuhkan. Dan fakta yang kedua, Goldie Roger One Piece bukanlah bajak laut terkuat di masa itu.
Meski mendapatkan julukan Raja Bajak Laut, nyatanya Goldie Roger One Piece bukanlah yang terkuat. Pada masa itu, Rox D. Sebek adalah bajak laut terkuat yang harus membuat Roger dan Gar bekerja sama untuk mengalahkannya. Dan fakta yang ketiga dan yang terakhir, Roger pernah gagal menemukan Laugh Tale. Laugh Tale hanya bisa dicapai dengan mengikuti petunjuk dari 4 road poneglyph. Jika hanya mengandalkan logpost, kompas khusus Grand Line, maka hanya akan sampai di pulau terakhir Lodestar. Di usia 38 tahun, Roger sudah mencapai pulau ini dan gagal menemukan harta karun One Piece. Setelah mendapat bantuan dari Oden, barulah mereka bisa sampai ke Laugh Tale. Nah, itulah sedikit kisah hidup perjalanan sang Raja Bajak Laut, Goldie Roger, dan fakta-fakta yang jarang fans tahu. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih banyak pokoknya yang sudah nonton sampai habis. Sampai berjumpa di video selanjutnya.